Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pijar yang lagi mencari jalan keluar, kembali kita bertemu di suasana yang sangat-sangat indah di penghujung-penghujung bulan suci Ramadan. Banyak inspirasi yang kita dapatkan. Ini adalah bagian daripada perjalanan hikmah yang akan kami sampaikan melalui channel ini. Semoga pengalaman-pengalaman ini dari perbincangan-perbincangan warung kopi mungkin sesederhana itu, tapi banyak inspirasi yang bisa memotivasi untuk keberlangsungan kehidupan kita di sela-sela kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang mewarnai kehidupan kita. Bagi orang lain mungkin sederhana, tapi bagi kita yang menjalaninya akan terasa sangat sulit. Dan inilah kita bergunanya saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman. Sahabat pijar yang berbahagia, saya sedang menyusuri, melihat teman yang berprofesi sebagai tukang cukur atau tukang pangkas. Banyak cerita yang kami gali, banyak pengalaman yang kami dapatkan, hiruk pikuknya perasaan yang selalu berkecamuk dalam diri seorang tukang pangkas. Dari awal sampai sekarang, dinamika yang terjadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Teman saya, sahabat saya yang berprofesi sebagai tukang pangkas atau tukang cukur, hari ini mungkin dia bisa tersenyum lega karena dirasakan kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan yang lalu. Di awal-awal dia merintis usaha mencukur rambut ini tidak seindah yang dibayangkan. Tukang pangkas tidak jauh beda dengan tukang tambal ban yang selalu menanti pasien, menanti konsumen, menanti pelanggan. Tetapi ketika dinanti tidak datang, ditunggu sampai 1 jam 2 jam di kios, tidak juga hadir, tidak ada pergerakan rezeki nampaknya. Dan ini menjadi penguji kesabaran. Nanti ditinggal, cari kegiatan lain, ada yang datang. Tapi ketika ditunggui, sama sekali tidak ada yang datang. Inilah awal dari sebuah karir tukang pangkas. Ngantuk-ngantuk, sambil melamun, menunggu kedatangan para pelanggan. Tentunya ini tidak segampang yang kita bayangkan. Sementara ketika duduk sambil termenung, kita sambil menunggu pelanggan, berkecamuk bermacam-macam hiasan-hiasan masalah. Bagaimana mengumpulkan pundi-pundi uang, sekarang disebut cuan. Mengumpulkan pundi-pundi uang untuk apa saja? Tentunya yang paling sederhana adalah untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu dapur, baik itu anak sekolah, sosial, dan lain sebagainya. Tentu tidak juga dinafikan untuk menabung untuk hari-hari yang akan datang. Seiring hari berjalan, berganti minggu, bulan, tahun, perjalanan seorang tukang cukur atau tukang pangkas itu juga tidak semudah itu. Ya, penghasilan yang tidak memadai pada awalnya ini menjadikan tantangan tersendiri. Apakah diteruskan apa tidak? Apakah lanjut terus apa tidak? Atau bagaimana? Atau backstreet, cari usaha lain. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman teman kita, ternyata kesungguhan, ternyata kesabaran itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Selain mutu, dan tentunya juga ada harga di sana.
Tapi harga sekarang sepertinya tidak terlalu bermasalah. Ketika mutu bagus, maka orang akan membayar dengan tidak ada masalah. Yang penting mutu. Nah, ketika mutu kita andalkan untuk sebagai iklan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyambut, menerima pelanggan dengan baik sehingga mereka merasa nyaman dan rindu akan kembali lagi. Nah, ketika mereka sudah nyaman dengan pelayanan kita, maka akan mereka ulangi lagi nanti, karena periode untuk orang pangkas atau orang cukur itu tidak terlalu lama. Bisa jadi 2 minggu mereka sudah kepingin balik lagi. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, tapi kenapa ketika kita tunggu mereka tidak ada, tidak masuk ke dalam catatan rezeki hari ini? Ini adalah permainan hati sebenarnya, Bapak cinta channel Sahabat Pijar. Ini hanya permainan hati. Hati diuji di sini. Kesabaran diuji, di mana kita harus mampu mempertahankan keyakinan bahwasanya setiap yang kita mulai walaupun kecil, jangan abaikan keberhasilannya ketika kita sabar dan istiqomah. Kemampuan kita mempertahankan keistiqomahan ini dibarengi dengan strategi. Apa strateginya? Ternyata mereka tidak, sahabat kita yang tukang cukur tidak ciut nyalinya, tidak langsung berputus asa. Mereka tetap buka di jam yang sama, buka jam 9 pagi, tutup nanti jam 12 lewat karena mau zuhur, nanti buka lagi jam 3, nanti tutup lagi setelah asar. Rutinitas seperti ini ternyata akan ditandai oleh pelanggan-pelanggan kita. Ditandai orang-orang yang lalu lalang, orang yang singgah dan memperhatikan kegiatan di kios kita ini. Selain kabar mutu tadi, mereka juga tahu kapan jadwal kios pangkas ini dibuka. Paling tidak ketika mereka, para pelanggan-pelanggan yang baru ataupun yang sudah lama akan mengingat ada waktu-waktu yang memang rutin tiap hari dibuka. Walaupun nampak mereka sepi, tapi itu sudah dicatat di dalam pikiran mereka. Jadi ternyata ini membuahkan hasil. Menurut pengakuan dari sahabat kita ini, yang saya tidak sebutkan namanya, disitulah letaknya. Orang menandai waktu, menandai kapan buka, sehingga mereka kapan saja berpikir akan datang ke situ tidak kecewa. Atau bahkan orang-orang yang lewat, karena tiap hari menyaksikan walaupun belum pernah singgah, tapi mereka yakini ketika mereka butuh ke sana, ada orang di sana. Inilah salah satu gambaran keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk mempertahankan kesabaran, mempertahankan istiqomah. Walaupun harus menunggu, tapi akhirnya penantian tidak akan mengecewakan ketika istiqomah. Tinggal bagaimana memanajemen waktu kita, bisa kita bekerja juga bisa beribadah. Itulah saudara sahabat pijar yang saya banggakan. Ternyata filosofi tukang pangkas juga bisa kita terapkan dalam hal-hal lain. Ternyata ketika mereka istiqomah, ketika mereka tepat waktu, ketika mereka rutinitas dijalankan, itu akan memancing, memperhatikan orang lain untuk memperhatikan kita, memperhatikan kegiatan kita, sehingga mereka akan tahu kapan datang. Dan setelah datang kita bisa menginventarisir siapa-siapa yang pernah datang ke kita dan balik lagi. Dan ini menjadi anggota tetap kita. Karena apa? Pangkas rambut bukan sebuah makanan, tapi pangkas rambut suatu keharusan yang setiap bulan pasti akan kembali. Tinggal menghitung berapa orang yang sadar ketika dia dipangkas di sini, ketika mereka sudah nyaman dipangkas di sini, maka itulah langganan tetap kita. Tinggal kita memanajemennya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi sama inspirasi bagi kita semua. Apapun judulnya, kesabaran dan kegigihan serta ketekunan
untuk menjalankan sebuah usaha itu nomor satu. Dan biasanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadi pemicu semangat kita bagi profesi-profesi yang lain yang mungkin selevel dengan ini untuk bisa mempertahankan yang sudah kita laksanakan. Jangan pernah menyerah, karena selalu ada jalan keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.